posisi saat ini Pak Jokowi, kalau kita bicara relawan, tentu membela Pak Jokowi kan. Pak Jokowi saat ini mencari keadilan, menyerahkan kepada hukum, dan Ade Darmawan belum pernah menghubungi jenderal manapun untuk atensi kasus ini. Tapi ada satu lagi Mas Rizky, karena kalau misalnya kita lihat, kalau Roy Suryo tetap nanti akan melangsungkan atau mengajukan pra peradilan, tapi Dr. Tifa mencabut pra peradilan. Nah ini kenapa? Apa alasannya Dr. Tifa kira mencabut pra peradilan ini? Kalau Bang Ade gimana? Ya, saya sepakat dengan Bang Hasan. Ya. Sepakat banget. Ini adalah keterangan jaksa, ya. Publik harus tahu bahwa jaksa peneliti yang ditemuin oleh Abdul Ghafur Sangaji dalam keterangan Bang Asem mengatakan menyampingkan pasal-pasal 35, 32 dan pasal 160. Fokus di sini dulu. Oh, oke. Bukan fokus di sini dulu. Oh. Maksudnya 311, 310. 311. Yang lama, yang baru kan 433. Iya, artinya tadi Pencemaran pembicaranya dan- kan begitu kan? Iya, kan begitu. Jaksa menyampingkan dulu Fokus di pasal ini dulu. Bukan bahasa menyampingkan. Fokus. Kita Oke. tidak bicara menyampingkan. Oke, terkait orang besar, Nah, pemeriksa, ya, spesial podcast ini. Spesial ya. Bentar. Bukan Ade Darmawan. Ade Darmawan nggak pernah ngomong. Bukan indikasi dia. orang besar. Ya. Oh, ditujukan ke kamera, Bang. Volumenya boleh digedein lagi Bang? Sorry. Dilihat di sana, Bang. Maaf. Lewat Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang ini sebagai tersangka. Ya. Presiden Prabowo marah kepada Listio Sigit pada Kapolri. Dan itu saya sampaikan dalam podcast saya. Saya katakan begini waktu itu kalimatnya, kemudian oleh entah siapa di program kalimat itu kira-kira 1 menit 2 menit kemudian sangat viral. Saya katakan begini, saya bicara dengan pejabat setingkat menteri. Oke. Bukan saya begini. Saya bicara dengan pejabat setingkat menteri. Bukan dengan menteri. Nah, kemarin malam karena saya ngomong masih puasa. Kemarin malam menteri itu memastikan Oke. bahwa ketika Jadi? polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka, Presiden Prabowo marah besar kepada Kapolri Listio Sigit. Oke. Gitu kan? Kenapa saya bilang saya mendapat informasi dari menteri itu terjadi, dialog itu terjadi ketika buka puasa bersama secara sangat terbatas dengan beberapa purnawirawan. Oke. Berarti itu artinya bukan. Kita dapat pesannya. Ya. Oke. Oke. Jadi begini, orang besar Ya. mencatut nama Bapak Prabowo. Bahwa Prabowo marah, itu kan isu. Cuma dari orang yang setingkat menteri, menteri, ya, menteri, Ya. ya dah? Jadi gini, Ade Darmawan tidak akan berani. Kita ini advokat, Bang. Kita advokat, Bang, Ya. Bang Hasan. Kita nggak mungkin, sebentar, Bang. Ada bilang saya barangkali ngomong. diangkat jadi menteri. Sebentar, Bang. Saya ngomong dulu. Tidak mungkin kan mau menyampaikan sesuatu hal kalau tidak ada narasi. Yang kedua, Mbak Tifa sendiri ngomong, terima kasih Pak Prabowo, Pak Prabowo. atas atensi apa namanya? Ada video. Ya, karena setelah Iya, penularan itu penularan, kan, penularan. ya. Saya mendengar itu pada saat saya konferensi pers kepada wartawan yang penuh, Bang udah dilepasin Bang. Terus apa katanya? Ini videonya kita tonton, kita konferensi Bang. Ya kan? Oh ada andil di situ. Luapan kekecewaan ini ada. Ya. Iya dong, kecewa. Kami adalah pendukung Prabowo Gibran, Mbak. Relawan kami ini pendukung. Dan posisi saat ini Pak Jokowi, kalau kita bicara relawan, tentu membela Pak Jokowi kan. Pak Jokowi saat ini mencari keadilan, menyerahkan kepada hukum, dan Ade Darmawan belum pernah menghubungi jenderal manapun untuk atensi kasus ini. Kami normal melapor SPKT. Wah, waktu melapor tahapannya, ditanyain di SPKT itu sulitnya bagaimana, karena kami tidak main atensi. Saya mau normal barang ini. Jadi, jadi menurut Abang ada yang mau adu domba nih semuanya? Pertama itu, yang kedua, saya tetap berpesan kepada Bapak Prabowo yang sangat saya cintai.
dan Bang Dasko yang sangat saya sayangi. Bang, tegakkan hukum Bang. Diskriminatif terhadap Pak Jokowi hari ini dipertontonkan Bang. Bukan persoalan 310, 311, manipulasi data elektronik 32 dan 35. Sampai saat ini itu tidak ada pembatalannya Bang. Normatif Bang ini semua Bang. Kami mohon melalui podcast ini saya tetap bikin terang kasus ini betul-betul terang. Tetapi kalau ini betul-betul sudah menjadi satu keputusan dan kewenangan kejaksaan dan tidak bisa berbalik arah lagi, saya minta yang akan menyidangkan ini hakim terbaik di Republik ini yang harus betul-betul menyidangkan, baik itu Prapit maupun hakim nanti yang ada di pengadilan. Karena kami tidak akan ada, kami hanya menjadi saksi di sana. Karena kami tidak mendampingi Pak Jokowi pada saat itu, pada saat dilakukan persidangan. Maka kami meminta negara perhatian khusus, bukan karena ini Pak Jokowi, bukan, karena ini adalah rakyat Indonesia. Beliau bukan tidak berkuasa lagi. Beliau tidak berkuasa lagi. Beliau mengharapkan dukungan dari masyarakat, dukungan dari penegak hukum untuk menegakkan hukum. Di mana Pak didatangin kuburan dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ziarah. Mendatangi kuburan, mengatakan ziarah, tapi mau tes DNA. Bu Tifa dan Refli Harun ke sana, podcast di depan. Saya mau bertanya sekali lagi saya bertanya. Ketika Mbak, abang ini, saya datangi dan saya podcast, saya mau tes DNA. Ini bukanlah ibu dari Bang Asam. Bukan Mbak punya ibu. Ibu Anda sudah meninggal dunia. Saya minta negara ini memperhatikan sedikit saja jasa Pak Jokowi. Tidak usah dalam pembangunan Republik ini. Tidak perlu itu. Tapi perbuatan baik. Dia menerima rakyat Indonesia dengan lapang dada. Hanya itu saja dia dihargai oleh negara. Cukup bagi kami relawan. Kami tidak marah. Kami terima kasih sudah dilakukan penegakan hukum dengan kewenangan. Sah-sah saja. Tapi di pengadilan kami memohon. Saya minta pengadilan menghadirkan hakim terbaik di Republik ini yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu harapan kami. Mari kita based on alat bukti di peradilan nanti. Masih udah disiapin ya Bang, alat-alat bukti segala macam untuk Sudah, di-profit. Berkoper-koper, baik. Dari pihak kita, dari pihak Bang Asam nggak ada. Dia kan tersangka kan. Baik. Oke. Tapi menarik tadi obrolannya gitu ya. Mengenai orang besar sudah diklarifikasi juga. Ya nanti bagaimana pra-peradilan itu akan menjadi disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia juga. Gitu ya. Tapi ada satu lagi Mas Rizky, karena kalau misalnya kita lihat kalau Roy Suryo tetap nanti akan melangsungkan atau mengajukan pra-peradilan, tapi Dr. Tifa mencabut pra-peradilan. Nah ini kenapa? Apa alasannya Dr. Tifa kira mencabut pra-peradilan ini? Hari Kamis besok kan sidang. Berarti kan sudah tidak layak juga untuk diajukan. Karena kan percuma. Udah dicabut ya perapitnya Mbak Tifa ya? Sepertinya demikian. Mbak Tifa sudah tadi komprehensif. Iya, tadi udah. Tapi Roy nggak apa-apa. Iya. Maksudnya karena kan Roy belum ada jadwal. Ada tanggal 29 Bang. Bukan itu yang Prapit, maksudnya yang persidangan. Oh, belum. Ya, sidang Jadi pertama gini, Dr. Tifa dulu tanggal Karena Abang 2. tahu harus di hold kan? Sampai 7 hari persidangan maksimal 14 hari. Oke. Berarti alasan dibalik itu sebenarnya Prapit dulu. karena sidang udah mendekati begitu. Iya Kan? Bukan ada alasan lain. Nggak ada. Jadi Normatif. Jadi itu memang bahasa hukumnya kalau sudah begitu kan nggak nutut. Gini loh, pengajuan Prapit itu seperti besok tanggal 29. Belum tentu kan dari Polda datang. Kadang-kadang bisa dimundurkan 1 minggu. Ya kan? 1 minggu itu ya Pada praktik. harus. Tapi kan kalau tidak siap bisa mengajukan syarat minta waktu lagi dan terakhir itu Terakhir. tidak bisa. Cuma 14 hari. Ya, karena 1 minggu itu full berjalan sampai putusan. Begitu. Nah, jadi saya pikir itu hal yang normal. Biasa. Biasa. Tapi kalau yang Mbak Tifa, kalau Senin diajukan, Kamis sudah mulai sidang 301 nomornya itu perkaranya, ya nggak bisa, nggak percuma. Artinya, pasti gugur. Buat apa capek-capek? Jadi ya. Tapi nggak kok, kan nggak serangkaian Bang. Kan yang Tifa yang sidang duluan. Split kan? Iya, saya rasa juga kalau sidang hari Kamis nggak masalah kan Mbak Tifa. Terus nanti Itu pertimbangannya rekan-rekan
rekan-rekan lawyer. Dan Kan bisa mungkin- bagi bang, kan banyak Iya, tuh. mungkin Mbak Diva sendiri yang mau begitu. Iya, Jadi Itu ya keputusan karena memang tadi disampaikan juga Ya. memang mau meneruskan melanjutkan ini untuk ke persidangan. Oh Kamis gitu ya. kapan bang? Kamis kapan bang? Kamis tanggal 2 Juli ya. Oh keren. Oke. 2 Juli. Iya, 2 Juli Yes, benar kan? oke. Ya, Oke. oke. Di timur, di PN Timur. Nah, Timur ya. Ya, kira-kira begitu. Kita berharap nanti di pra peradilan ini semuanya bisa berjalan lancar Yes. gitu ya. Jadi masyarakat ini banyak yang Hati-hati, hati-hati, ya hati-hati bahwa ada presiden Ada, turut tergugat. Ada Hati-hati. yang viral itu juga bilang barangkali mau diangkat jadi menteri. Itu viral juga. Maksudnya Bentuk Bang kesalahan. Maksudnya Bang ada yang Saya mau diangkat amin. jadi menteri. Oh. Sekalian aja memberikan nih. Kita kalau kesel kan kadang-kadang begitu mbak. Iya, iya, iya. Ya, Iya. Bang Rizky. Artinya, buset gini amat sih. Gak apa-apa, itu Jadi ini biasa. luapan kekesalan. Sehingga pasti persendilan dengan Prabowo karena yang bisa angkat menteri kan presiden. Iya. Nggak mungkin gubernur. Iya. Apalagi gubernur BI. Oh berarti Prabowo andil banget ya? Iya betul kata Mbak Tifa. Iya kan? Terima kasih Pak Terima Prabowo. kasih. Itu Iya. gini sebenarnya tidak ada hubungan. Jadi begitu saya tanya juga, begini bang, negara kita kan ada presiden. Oh, Wajar dong kalau kita menyampaikan kepada presiden. oke. Tapi memasuk Terima dalam kasih. Ya, wajar dong dia bilang gitu. Artinya tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada Toh, hubungan. sampai sekarang kan berjalan kan prosesnya. Oh, jadi terima kasihnya sebagai Pak Presiden sebagai pimpinan tertinggi Iya, begitu aja karena- ya. Ya, makanya juga di harus negeri diperapi. ini, Ya kan harus Di negeri ini, diperapi. nah, makanya gini, makanya saya bilang apa? Karena kalau kenapa kok ada ke presiden? Buktinya presiden diperapi kok. Jadi nggak ada masalah soal itu. nggak ada masalah. Karena menganggap negara ini punya presiden. Oke. Jadi karena punya presiden, Jadi dia pelanggaran menyampaikan. HAM nanti Biar dapat sempat- atensi. Kita berdoa menang. itu ya. aja. Rapidnya. Saya kira tidak ada masalah. Kalau menang kan bagus. Artinya juga. soal ini kan Kita lihat nanti. yang Ya, kita lihat nanti. yang Betul, diperapi betul, kan betul. soal penangkapan. Betul. Penangkapan, baik. Artinya Walaupun presiden nggak menangkap, penangkapan tetapi telah pelanggaran HAM. penangkapan itu kan ada pelanggaran HAM-nya. Iya. Oke, Siap. menurut dari kubu Mas Roy dan Oke. Dr. Viva. Baik, terima kasih Iya. Bang Ade, terima kasih Pak Terima Azhar. kasih. Karena Tapi waktu yang- juga. Tapi yang kasih. saya bukan yang saya Makasih ya, Bang belum Gus. jelas, saya tanya soal ziarah itu apa bacaannya. Nanti saya tanya itu. Oke, Ya, baik. Iya, iya, Nanti di lain iya, kesempatan iya, kita iya, akan iya, hadirkan iya, juga iya, untuk iya. bahas itu. Tapi Makasih Oke. Rizky. Terima kasih. Ya. Rizky. Terima Masalah. kasih, Makasih. Bang Ade, terima kasih Bang Azhar. Ya. Tentunya dengan tadi kita bahas sudah cukup bikin terang ya, dan kita Ya. akan lihat bagaimana nanti persidangan baik itu di pra peradilan maupun di sidang perdana Dr. Tifa pada tanggal 2 Juli nanti kita lihat semua fakta-faktanya apa yang dibeberkan begitu ya, bagaimana keberlanjutan dari kasus ini. Oke, terima Saya kasih. tanggal itu nggak ada. Oke, berarti nanti diwakili tim lain. Bukan. Nah, Bukan, saya lagi ngurus Bukan 2 bagian. orang tua Oke, Oh, baik. di oke. Surabaya. Baik. Siap. Sakit. Ya. Tidak masuk Oke. dalam litigasi. Baik, oke, terima kasih Sobat News setelah gabung bersama kita di Bikin Terang, dan sampai jumpa lagi di Bikin Terang selanjutnya. Saya Fazila Kairunisa, Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa. sampai jumpa. Thank you Bang, Terima kasih Pak Azhar. thank you.